Magnus Carlsen dan Jan Nepomniachtchi akan bertemu pada bulan November nanti untuk perebutan gelar juara dunia. Karena itu penting untuk melihat sejarah mereka. Selama karirnya, Carlsen dan Nepo telah bertemu 72 kali, di mana Carlsen secara keseluruhan unggul 21-14. Tetapi kalau hanya dihitung pertandingan klasik yang tentunya akan menjadi format utama di World Championship bulan November nanti, maka Nepo lebih unggul 4-1. Berikut ini adalah salah satu kemenangan Jan Nepomniachtchi dalam game klasik yang terjadi di turnamen London Chess Classic 2017. Di sini Carlsen bermain sebagai putih, kuda ke F3, reti opening, C5 dan C3, lalu D5, D4, Nepo menukar pion, pion makan, kuda ke C6, kuda C3 dan kuda F6, gajah ke F4. Nepomniachtchi langsung menyerang gajah, gajah mundur, lalu kuda kembali, dan E3 membuka pengembangan gajah terang. E6, gajah D3, gajah D6, E4, berusaha menyerang di center, jadi pertukaran pion tidak terhindarkan. Kuda makan dan kebanyakan dari kita akan langsung menukar kuda. Namun setelah gajah makan kuda, kita telah membantu pengembangan perwira lawan. Itulah sebabnya Nepo sesuai dengan prinsip posisional menolak untuk memakan lebih dulu. Dia menarik gajah ke E7. Kedua belah pihak rokade dan menteri C2, sebuah langkah yang sangat berbahaya dikarenakan langkah alami seperti gajah D7 akan berakhir dengan kehilangan pion. Setelah kuda makan kuda skak, gajah makan dan gajah makan pion skak. Nepo melihat hal ini. H6 dimainkan, sebuah langkah profilaksis sekaligus menciptakan loft. Benteng A D1 dan gajah D7. Setelah A3, benteng C8, kuda C3 dan A6 menutup aktivitas perwira putih di sayap menteri. Menteri mundur ke C1 dengan kemungkinan mengorbankan gajah demi 2 pion dan merusak pertahanan raja. Sebab itu kembali langkah profilaksis dimainkan, benteng E8. Kalau gajah makan pion, pion makan, menteri makan, gajah mundur ke F8 dan serangan putih gagal total. Sebab itu, benteng E1, gajah F8 membantu pertahanan, gajah F4 dan B5, menteri D2, B4, pion makan, kuda makan, menekan gajah. Carlsen tidak menyelamatkan gajah, kuda ke E5, berbalik menekan gajah, dan Nepo mengeliminasi gajah, menteri makan. Kemudian A5, menteri F3, gajah ke B4, benteng E3, gajah menukar kuda, pion makan. Kedua belah pihak menciptakan pion bebas. Di sini Nepomniachtchi melanjutkan gajah A4, sebuah manuver untuk membawa gajah ke sayap raja guna membantu pertahanan. Benteng A1, gajah ke C2, H3 dan gajah F5, G4, gajah H7, C4, lalu kuda D7, menawarkan pertukaran kuda, tetapi langkah ini juga mengizinkan kuda ke C6 dan ini merupakan langkah yang dimainkan oleh Carlsen, sebuah forking yang akan membuat dia mendapatkan pion bebas di file A. Nepomniachtchi membalas menteri F6, berbalik menekan pion sekaligus shadowing terhadap benteng. Kuda makan pion, dan Nepo tidak mengambil pion. Dia memainkan kuda B6, menyerang kedua pion putih. Di sini Carlsen melanjutkan C5, dan Nepo langsung melepaskan pertukaran pengorbanan benteng makan pion. Carlsen menerima pengorbanan, tetapi ini membuat benteng tidak terjaga, skak, dan sesudah raja menyelamatkan diri, kuda juga tidak terjaga.
Di sini langkah terbaik Carlsen seharusnya adalah pion makan kuda. Dan setelah menteri makan, Nepo unggul 1 pion, tetapi dia masih jauh dari menang. Namun tidak, Carlsen justru memilih langkah blunder, yaitu menteri ke C6, memberikan serangan terhadap benteng dan kuda. Tetapi Nepo memiliki langkah balasan yang sangat kuat yang langsung memberikan dia kemenangan, yaitu menteri A4. Dan sekarang kalau menteri makan kuda, menteri makan gajah skak, Nepo unggul 1 perwira. Sebab itu Carlsen memilih menteri makan menteri dan kuda makan. Nepo tetap unggul 1 perwira, sekarang dia menyerang pion. C6 berusaha mempromosikan pion, tapi kuda B6, C7, dan F6 mengancam untuk menutup aktivitas gajah gelap. Carlsen masih memainkan 1 langkah lagi, yaitu benteng ke B3. Namun setelah kuda ke C8, dia menyerah sebab telah tertinggal 1 perwira bersih.